bersama aku di dalam doa, di dalam doa. Salam sahabat doa kekuatanku channel. Jumpa lagi dengan kami dalam doa dan permenungan kita hari ini, Senin 6 Juli 2022. Sapaan Tuhan hari ini dari Injil Yohanes bab 19 ayat 25 sampai ayat 34. Doa kita hari ini bersama dengan Suster Maria Benita PRR dari komunitas Pademangan, Jakarta. Permenungan kita hari ini dipersiapkan dan akan dibawakan oleh Suster Maria Angelika PRR dari komunitas Noemuti Keva NTT dengan tema Inilah Ibumu. Hari ini juga ditetapkan sebagai hari peringatan wajib Maria Bunda Gereja. Mari kita siapkan hati kita mengundang kehadiran Roh Kudus dalam lagu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Utuslah rohmu, maka semuanya akan dijadikan lagi, dan engkau akan membaharui muka bumi. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu atas cintamu melalui Yesus Kristus, yang telah memberikan kepada kami seorang Bunda Maria yang menjadi Bunda Gerejamu. Kami mohon kepadamu, bimbinglah dan tuntunlah langkah kami, agar kami mampu meneladani kerendahan hati Bunda Maria dalam melaksanakan kehendak Allah. Tumbuhkanlah semangat dalam diri kami, agar kami tetap setia mengasihi Engkau dalam tugas dan pelayanan kami, dan setia menjalankan tugas perutusan yang dipercayakan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Mari kita siapkan hati dan batin kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Sapaan Tuhan hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 19 ayat 25 sampai dengan 34. Dan di dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria istri Kleopas
dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, "Aku haus." Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Karena hari itu hari persiapan, dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal bergantungan di kayu salib, sebab Sabat itu adalah hari yang besar, maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Maka datanglah prajurit-prajurit, lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak, dan segera mengalir keluar darah dan air. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, para saudara-saudari yang terkasih, para sahabat DKC yang terkasih, hari ini kita memasuki masa biasa, hari Senin sesudah Pentakosta. Gereja memperingati Santa Perawan Maria, Bunda Gereja. Keputusan ini disampaikan oleh Bapa Suci Paus Fransiskus melalui Kongregasi Ibadat Ilahi pada tanggal 11 Februari tahun 2018. Paus Fransiskus menyatakan bahwa Bunda Maria memiliki peran penting dalam gereja, dan kita sebagai anggota gereja diajak untuk merayakan peringatan ini untuk menumbuhkan rasa hormat dan cinta bakti kita kepada Ibunda Perawan Maria sebagai Ibu Gereja. Mengapa Bunda Maria dipilih oleh Allah sebagai Bunda Allah? Karena Maria telah mengandung dan melahirkan Yesus Kristus yang adalah Allah. Karena Maria telah mengandung dan melahirkan Yesus Kristus adalah Putra Allah, Maria juga disebut sebagai Bunda Gereja. Karena sebagai kepala gereja, yaitu Kristus, selalu berada dalam kesatuan dengan gereja, dan gereja yang adalah anggota tubuhnya memperoleh hidup di dalam Dia. Dengan demikian, perayaan Maria sebagai Bunda Gereja yang kita rayakan hari ini mau menyatakan kepada kita peran istimewa Ibunda Maria, yaitu mengandung dan melahirkan Yesus Kristus sebagai anak Allah. Bapak, Ibu, para sahabat yang terkasih, Penginjil Yohanes pada hari ini mengisahkan bahwa menjelang akhir hidupnya, Yesus membisikkan kata-katanya yang lembut, penuh kedalaman cinta yang tak terbatas. Tuhan Yesus menyerahkan para murid kepada bundanya. "Ibu, inilah anakmu." Sekaligus menyerahkan bundanya kepada para murid. "Inilah ibumu." Yesus telah mempercayakan kepada ibundanya dan mempercayakan bundanya kepada kita. Hal ini menjadi bukti nyata bahwa
Tuhan selalu memikirkan kita manusia dan ingin melindungi kita, terutama di saat-saat sulit dan genting dalam hidup kita. Di saat kita mengalami ketidakpastian dan di saat kita merasa bahwa Tuhan tidak bersama lagi dengan kita. Inilah ibumu. Ini merupakan kata-kata penyerahan di mana Yesus menyerahkan Maria kepada Yohanes. Yohanes mewakili gereja dan seluruh umat manusia. Yesus melepaskan ibunya untuk menyerahkannya kepada gereja. Gereja mendapat Maria sebagai ibu. Ini bukan perkara yang biasa. Sesungguhnya Maria sudah menyertai manusia, menguatkan hidup gereja yang dimulai dari kaki salib. Pada saat Yohanes mengundang Maria untuk tinggal bersama dia, gereja mengakui Maria sebagai ibunya. Bapak Ibu, para sahabat yang terkasih, kita memaknai perayaan hari ini yang meneguhkan hati kita bahwa Tuhan begitu baik, memberikan kita seorang ibu yang terus menyertai kita dengan kasih keibuannya. Tuhan selalu ada bersama kita. Tuhan selalu menantikan kedatangan kita. Begitu juga Bunda Maria yang setia mendengarkan keluh kesah kita, yang setia menantikan kedatangan kita, anak-anaknya. Ketika hidup terasa hampa dan berat, marilah kita datang kepada Bunda Maria, maka jiwa kita memperoleh ketenangan, sukacita, dan kedamaian, sebagaimana seorang anak datang dekat dengan sang ibu pasti mengalami ketenangan batin. Maka marilah kita sebagai anak-anak Maria, sebagai putra-putri Maria, kita dipanggil untuk menghormati Maria sebagai Bunda Gereja. Mari kita sampaikan doa-doa permohonan kita. Kita berdoa bagi seluruh gereja. Semoga Allah Bapa berkenan menjiwai gerejanya dengan Roh Kudus, agar sanggup menjadi cahaya bagi banyak orang dan penunjuk jalan kepada keselamatan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang sedang dalam kesesakan hidup, Tuhan Yesus, semoga Engkau tetap memperhatikan duka dan kemalangan umat-Mu. Semoga mereka mengalami peneguhan, penghiburan, dan sukacita bersama semua orang yang tinggal bersama dengan mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang menjauhkan diri dari gereja, semoga Bapa dalam kerajaan surga memberkati mereka dengan rahmat berlimpah karena demi kerahimannya, sehingga mereka kembali disapa dan dapat kembali ke dalam pangkuan Sang Putra. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kepentingan bangsa dan negara, ya Bapa, berkatilah bangsa dan negara kami, sertailah para pemimpin, agar mereka boleh bergandengan tangan, bersatu hati, untuk membangun kedamaian dan perkembangan dalam negara kami tercinta ini. Berilah kesehatan bagi para pemerintah kami. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita sampaikan doa-doa permohonan kita. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita satukan seluruh doa dan harapan hati kita
dengan doa yang diajarkan oleh Yesus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Santa Maria Regna Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Santu dan Santa pelindung kita masing-masing, doakanlah kami. Terpujilah nama Yesus, Bunda Maria dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak, Ibu, saudara-saudari, para sahabat yang dikasihi oleh Tuhan, atas kebersamaan kita dalam doa dan permenungan kita hari ini. Kita akan kembali berjumpa dalam doa dan permenungan kita di hari berikutnya. Kami akan selalu hadir menyapa setiap hati. Mohon dukung channel kami dengan cara subscribe, like, komen, share video-videonya, dan tekan tanda lonceng notifikasinya.